Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, coba lagi di pembahasan kita. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai sisa hasil usaha atau SHU. Di pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan mengenai dasar-dasar dari manajemen koperasi. Nah, untuk kesempatan kali ini kita masuk ke bagian SHU itu sendiri ya. Jadi pembahasan SHU secara lebih rinci. Nah, SHU ini diatur dalam undang-undang ya. Undang-undangnya nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Jadi dasar-dasar yang mengatur SHU itu terdapat pada undang-undang ini ya, yang mengatur tentang perkoperasian. Oke ya, kalau kita membahas sesuatu juga kita tidak terlepas dari pengertian. Nah, kita cermati ya makna dari SHU itu sendiri. SHU atau sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Nah, jadi pada dasarnya SHU itu sifatnya adalah tahunan dalam waktu 1 tahun ya, seperti itu ya. Nah, dalam SHU itu disampaikan nanti sisa hasil usahanya itu seberapa ya. Jadi nanti dibagikan ke anggota koperasi ya, bisa saja bagikan ke anggota koperasi ataupun anggota koperasi ingin menyimpan dulu ya. Jadi bisa dibagikan di tahun kedua, misal seperti itu yang sering terjadi. Kemudian kita masuk ke bagian pembagian ya. Jadi SHU emang ini adalah singkatan dari sisa hasil usaha. Dengan demikian, semua kegiatan yang menghasilkan laba baik dari penjualan maupun simpan pinjam akan dibagi rata pada akhir tahun atau akhir kepengurusan ya suatu organisasi. Biasanya koperasi ya. Jadi SHU dibagikan untuk anggota koperasi. Jadi sangat jelas sekali ya. Jadi pembagian ini memang untuk anggota koperasi. Karena sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa koperasi itu kan dibuat untuk dan dibagikan oleh dibagikan untuk anggota koperasi. Nah, ini masih ke pembagian SHU ya. Nah, pembagian SHU itu kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan kekeluargaan dan keadilan. Maksudnya apa? Nah, maksudnya dalam anggota koperasi itu kan juga ada pengurus ya. Nah, dalam kepengurusan ini saja ya, kepengurusan itu juga mendapatkan haknya ya, hak kepengurusan. Jadi di luar dia sebagai anggota, tapi dia juga mendapatkan hak dari kepengurusan. Seperti itu ya. Oke. Tadi kita sudah membahas mengenai pembagian SHU ya, atau sisa hasil usaha. Nah, sebenarnya SHU itu kapan sih dibagikan? Nah, ini diatur berdasarkan Permen nomor 9 tahun 2018. Ini peraturan pemerintahnya terbaru ya. SHU adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurangi biaya penyusutan dan kewajiban lainnya, termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Nah, SHU dibagikan. Nah, biasanya itu pada akhir tahun
Ya, hal ini karena pembagian SHU menunggu tutup buku koperasi. Nah, jadi pembagian SHU ini kan dilakukan pada akhir tahun. Ya, karena apa? Karena tutup buku koperasi itu pada akhir tahun. Ya, misal dari Januari, kemudian penutupannya pada bulan Desember, seperti itu ya. Kalau kita ada pertanyaan, apakah ada koperasi yang di luar itu, ketentuan itu? Ada ya, saya katakan ada. Jadi setiap periode koperasi ini memang tidak selalu berdasarkan permen ini ya. Walaupun peraturan pemerintah seperti ini, akan tapi setiap pengelola koperasi biasanya berbeda-beda ya. Jadi tergantung pembentukan koperasi tersebut ya. Jadi kalaupun pembentukan itu dilakukan, sudah dilakukan pembentukan koperasi, mengapa harus dilakukan pada awal tahun ya, biasanya seperti itu ya. Jadi peraturan ini memang sebaiknya dilakukan ya, akan tapi kalau seandainya memang segera dibutuhkan ya tidak apa-apa ya, segera dimulai saja koperasi ini. Nah, cara penghitungan SHU ya. Nah, jadi SHU ini tentu saja ada caranya ya untuk menghitung dari sisa hasil usaha. Nah, rumus pembagian SHU ya itu disimbolkan dengan Y plus X yang semuanya besar ya. Dimana SHU itu adalah sisa hasil usaha anggota koperasi. Nah, Y itu SHU koperasi yang dibagi atas aktivitas ekonomi. Kemudian X itu SHU koperasi yang dibagi atas modal usaha. Kemudian ada rumusnya, itu adalah menghitung jasa usaha semua anggota sama dengan persen jasa usaha dikalikan SHU. Kemudian yang satunya adalah menghitung jasa modal, ini modal ya, semua anggota itu adalah persen jasa modal dikalikan SHU. Jadi yang atas itu adalah jasa usaha, kemudian yang di bawah itu adalah jasa modal. Nah, bagaimana cara perhitungannya? Nah, ini nanti ada contoh soalnya. Nah, jadi diharapkan Anda nanti bisa menghitung sendiri perhitungan dari sisa hasil usaha. Dimana ini ya, dari setelah Anda mempelajari materi ini mengenai manajemen koperasi, kan Anda diharapkan sebagai wakil ya di sini ya. Anda sebagai wakil di masyarakat Anda ya, salah satunya adalah Anda untuk mengurus perkoperasian ini ya. Jadi Anda tahu ya kapan dilakukan pembentukan koperasi, pembagian koperasi, kemudian kapan pembagian koperasi itu dilakukan. Nah, jadi perhitungan SHU ini bagaimana? Nah, Anda sudah harus paham. Nah, ini soalnya ya. Saya bacakan soal yang pertama. Ini menyangkut di koperasi ya. Koperasi Alam Raya mempunyai SHU senilai 70 juta rupiah. Alokasi pembagian jasa penjualan itu adalah 10%. Dan jasa modal adalah 20%. Nah, ingat tadi ya rumusnya tadi ya, ada jasa dan ada modal ya. Untuk jasanya 10% dan untuk modalnya senilai 20%. Nah, koperasi itu mempunyai total modal sebesar 150 juta rupiah yang terdiri dari A. Simpanan wajib senilai 40 juta rupiah. Kemudian B. Simpanan pokok itu senilai 22 juta rupiah. Cadangan SHU tahun lalu itu adalah senilai 16 juta rupiah. Jadi berdasarkan ini SHU pada tahun sebelumnya itu tidak dibagikan ya. Sedangkan total penjualan sebesar 20 juta rupiah. Bila Pak Didi mempunyai simpanan 1.500.000 dan membeli 3.200.000 ya, maksudnya di sini adalah mengenai SHU-nya ya. Maksud saya membeli di sini adalah
tentang modal di koperasinya senilai 3.200.000. Nah, hitunglah besar pembagian SHU Pak Didi. Oke ya, kita akan menghitung. Nah, pembahasan pertama itu kita menghitung besarnya jasa modal dan jasa usaha seluruh anggotanya terlebih dahulu ya. Baru kemudian kita menghitung dari tiap personil. Yang pertama jasa usaha seluruh anggota. Nah, kita ingat tadi jasanya berapa ya? Jasa penjualannya tadi berapa? Oh, tadi jasa penjualannya adalah senilai 10%. Nah, 10% ini kita kalikan 70 jutanya dulu ya, 70 juta rupiah. Sehingga hasilnya adalah 7 juta. Nah, ini jasa anggota seluruh anggota ya. Kemudian jasa modal seluruh anggota. Itu kita ingat dulu ya, tadi jasa modalnya berapa ya. Tadi disebutkan di soal jasa modalnya adalah senilai 20%. Jadi di sini adalah 20% dikalikan 70 juta rupiah. Jadi hasilnya adalah 14 juta rupiah. Nah, baru setelah itu kita masuk ke perhitungan dari Pak Didi ya. Jadi menghitung SHU per anggota. Jadi tiap anggota itu dia mendapatkan berapa ya, seperti itu ya. Nah, di sini ada jasa usaha Pak Didi, yaitu rumusnya jasa pembelian Pak Didi dibagi total penjualan anggota dikalikan jasa usaha seluruh anggota. Kita harus refresh dulu tadi ya. Jadi jasa pembelian Pak Didi tadi adalah senilai 3 juta ya. Ini sudah disebutkan di soal. Kemudian total penjualan anggota tadi ini berbeda ya. Tadi sudah disebutkan di masing-masing poin. Nah, ini ya jasa ini ya total penjualan senilai 20 juta. Nah, Pak Didi ini ya. Nah, jadi rumusnya kita menghitung jasa usahanya dulu Pak Didi tadi. Nah, jasa usaha Pak Didi tadi, pembelian jasa usaha itu kan adalah senilai 3 juta. Kemudian dibagi 20 juta rupiah. Kemudian dikalikan jasa usaha seluruh anggota, yakni senilai 7 juta rupiah. Tadi barusan dicari ya. Jadi kalau Anda menghitung ini 3/20 dikalikan 7 juta ya, hingga hasilnya adalah 1.050.000 rupiah. Nah, kemudian kita menghitung dari jasa modalnya Pak Didi ya. Jasa modalnya Pak Didi ini kita dapat menghitung dari simpanan Pak Didi ya, dibagi dengan simpanan seluruh anggota, kemudian dikalikan jasa modal seluruh anggota ya. Kita refresh dulu. Nah, ini ya, jadi ini jasa modalnya Pak Didi kan adalah senilai 3.200.000 ya. Dan apabila kita menjumlah semuanya, nah jadi simpanan seluruh anggota itu adalah 62 juta rupiah. Kemudian dikalikan dengan jasa modal ya seluruh anggota koperasi, yakni senilai 14 juta rupiah. Jadi jasa modal Pak Didi itu adalah, kalau Anda membagi semuanya dan mengalihkan dengan nilainya sebesar 14 juta rupiah, sehingga hasilnya nanti adalah 722.580 ya. Jadi kalau kita menghitung sisa hasil usaha untuk Pak Didi, itu rumusnya jadi jasa usaha Pak Didi ditambah jasa modal Pak Didi. Ingat tadi Y plus X, jadi 1.050.000 rupiah ditambah 722.580. Jadi SHU yang diberikan untuk Pak Didi adalah senilai 1.772.580 ya, itu ya. Jadi itu adalah SHU untuk Pak Didi. Nah, itu contoh soal yang pertama. Ini masih kategorinya mudah. Nah, di
soal yang kedua ini ada soal lain ya. Ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan kalau di sini ini masuk kategori ke soal yang sedang. Ini saya bacakan dulu untuk soal yang kedua. Pada akhir periode akuntansi koperasi anak bangsa memiliki data sebagai berikut. Pendapatan dari anggota adalah senilai 1.400.000. Kemudian pendapatan dari bukan anggota itu adalah 500.000. Nah, ini ada tambahan dari pendapatan bukan anggota ya. Kemudian beban total itu adalah senilai 600.000 rupiah. Nah, berdasarkan rapat anggota tahunan SHU itu dibagi sebagai berikut, di mana dana cadangan adalah senilai 40%, kemudian jasa simpanan adalah senilai 20%, kemudian jasa anggota itu adalah 25%, kemudian jasa lain-lain adalah senilai 15%. Ya, ini Anda perhatikan dulu ya, 40% untuk dana cadangan, jasa simpanan senilai 20%, jasa anggota senilai 25%, jasa lain-lain senilai 15%. Jika beban dialokasikan pada beban anggota senilai 70% dan beban bukan anggota adalah senilai 30%, maka besarnya anggota adalah, yang dicari adalah besarnya jasa anggota ya. Nah, ini kita cari ya, pembahasan dulu ya. Jadi tetap kita mencarinya adalah SHU seluruh anggotanya dulu ya. Jadi kalau mencari SHU seluruh anggota dengan adanya beban anggota, kan tadi ada beban anggota ya. Jadi mana beban anggotanya itu adalah senilai 70% ya, kita lihat dulu. Nah, ini ya, berarti beban anggotanya adalah senilai 70% ya. Jadi pembahasannya adalah senilai 1.400.000 tadi ya. Kita lihat dulu nih, pendapatan dari anggota kan 1.400.000 ya. Ini dikurangi beban anggota dikalikan beban modal. Nah, beban modalnya tadi kan 600.000. Jadi 70% dikalikan 600.000. Ya, ini hasilnya adalah 420.000. Jadi SHU seluruh anggota itu 1.400.000 dikurangi dengan 420.000. Jadi hasilnya adalah 980.000. Ya, seperti itu ya. Kemudian jasa anggota kita lihat dulu ya. Tadi jasa anggotanya berapa? Oh, di sini disebutkan ya. Jasa anggotanya adalah senilai 25%. Jadi cara mencarinya adalah jasa anggota dikalikan SHU, yakni 25% dikalikan nilai SHU, yakni 980.000, sehingga jasa anggotanya adalah senilai 245.000 ya. Nah, itu tadi pembahasan kita ya, bagaimana perhitungan dari SHU dan dasar-dasar pembagian SHU ya. Silahkan ya. Jadi nanti apabila ada pertanyaan bisa di kolom chat atau bisa japri saya ataupun ke via email ya. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.